Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita belajar penyetaraan reaksi redox. Nah, bagaimana reaksi redox itu setara? Ada dua cara. Dan kapan dia setara? Nah, suatu reaksi itu setara, reaksi redox setara jika jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Lalu jumlah muatan sebelah kiri juga sama dengan muatan sebelah kanan. Lalu jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Kemudian jumlah bilok yang naik harus sama dengan jumlah bilok yang turun. Nah, jadi suatu reaksi setara jika setara itu kalau syaratnya ini. Tapi kalau kita belajar di kelas 10 kemarin, syarat setara itu hanya jumlah atom kiri dan kanan sama saja ya. Jumlahnya sama kiri kanan. Jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Si jaki sama dengan si jaka. Nah, tapi kalau dia redox, muatannya harus disamakan, elektronnya harus disamakan, dan biloknya juga harus disamakan. Nah, kemudian untuk menyetarakannya ada dua cara, yaitu cara setengah reaksi dan cara bilok. Nah, cara perubahan bilok. Perubahan bilangan oksidasi. Ya, misalnya ada reaksi redox, lalu kita setarakan, maka langkah-langkahnya seperti apa? Nah, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, samakan atom-atom yang biloknya berubah. Dengan cara kita memberi angka koefisien yang sesuai. Nah, kemudian yang kedua, samakan selisih bilok. Bagaimana caranya? Kita pakai koefisien juga. Kemudian samakan muatan, yaitu tergantung suasananya. Kalau asam kita tambah H+, kalau basa kita tambah OH- secukupnya, supaya muatannya sama. Kemudian yang keempat, samakan atom H+, samakan jumlah atom H, yaitu dengan cara menambahkan H2O secukupnya. Jadi langkahnya adalah kita menyamakan atom yang biloknya berubah, selisih bilok, muatannya berapa, lalu samakan atom H. Nah, kemudian kalau cara setengah reaksi, jadi ada dua cara ya, cara setengah reaksinya seperti apa. Nah, kalau cara setengah reaksi, maksud setengah reaksinya adalah reaksinya itu kan redox, singkatan dari reduksi oksidasi, maka kalau setengahnya, maka reaksi dibagi dua. Nah, langkah pertama adalah bagi reaksi menjadi reduksinya apa, oksidasinya apa. Kemudian yang keduanya adalah kita samakan atom-atom dan muatan. Nah, ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita samakan atom. Nah, berarti atom selain O dan H dengan cara memberikan koefisien yang sesuai. Nah, baru atom O ditambah H2O. Kemudian atom H. Nah, kalau dia asam ditambah H+, kalau dia basa ditambah OH-. Tambah H+ atau tambah OH- ya, untuk suasana asam atau basa. Nah, yang D-nya samakan muatan, yaitu dengan cara menambahkan elektron. Ingat, elektron itu adalah min 1. Kalau 2 elektron, min 2, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, jumlahkan reaksi. Waktu kita menjumlahkan reaksi, eliminasi elektron dengan cara dikali silang. Nah, oke, coba kita ke soal saja langsung supaya lebih paham. Kita ke soal nomor 1. Nah, kita pakai metode bilok ya.
Nah, setelah kenal reaksi berikut dengan metode Bilox dan atau metode ini dua cara sekaligus. Nah, ada CR27, C24 dan seterusnya, CR30 dan CO2. Maka ini perubahan Biloxnya siapa yang berubah? Nah, kalau CR-nya 3 plus, langsung Biloxnya plus 3 ya. Lalu CR27 2 min, O-nya 7 min 14. Supaya jadi min 2, berarti positif 12. Maka ini bagi 2 jadi 6. Dari 6 ke 3, turun atau naik? Turun ya, berarti reduksi. Nah, selanjutnya yaitu yang C2, C242 min dan CO2. CO2 ini, C-nya kan min. Kalau O-nya ada 2, berarti min 4, berarti C-nya positif 4. Kemudian O-nya ada 4, berarti min 8, supaya jadi min 2, positif 6, tapi dibagi 2 ya, berarti positif 3. Nah, maka langkah pertamanya adalah kita menyamakan jumlah atom yang berubah, yaitu CR-nya berubah ya, jadi CR2O7 2 min tambah C2O4 2 min menjadi, nah ini CR-nya 1, maka dikali 2, berarti 2 CR3+, ditambah CO2, nah CO2-nya, C-nya kan 2, maka di sini kali 2. Oke, kemudian perubahan Biloxnya itu berapa? Perubahan Biloxnya adalah, nah Biloxnya tadi berapa? Nah kalau CR-nya tadinya 6, tapi karena dia 2 buah, maka ini bukan 6 yang ditulis tapi 12. Kalau CR3 plusnya itu plus 3, tapi kalau untuk 2 buah berarti positif 6. Kemudian C-nya, kalau tadi positif 4, kalau C-nya ada 2, maka positif 8. Kalau tadi positif 3, karena C-nya ada 2, berarti positif 6. Nah, gitu. Kemudian, cari selisihnya. Selisihnya berapa? Dari 12 kurang 6, berarti ini reduksi 6 elektron. Atau dia turun 6. Kemudian dioksidasi berapa? Dari 6 ke 8, 8 kurang 6 berarti 2 elektron. Nah, dikali berapa supaya sama? Dikali 3, dikali 1. 3 kali 2 kan 6. 1 kali 6, 6. Berarti, maka angka 3-nya kalikan ke depan dan belakang. Jadi pengalinya ke depan dan belakang. Sehingga ini berubah menjadi 3. Ini 3 kali 2 berubah jadi 6. Nah, gitu. Oke, jadi kalau kita tulis ulang, CR2O7 2 min tambah 3 ya, 3 C2O4 2 min menjadi 2 CR3 plus tambah 6 CO2. Nah, sekarang tinggal kita hitung muatannya. Berapa muatan sebelah kiri, berapa muatan sebelah kanan? Min 2, min 2 kali 3 berarti min 6, tambahkan dengan min 2 berarti min 8. Ini kali ke depan, 3 kali 2 berarti positif 6. Nah, kan muatannya nggak sama. Untuk menyamakan muatan, kita pakai H+, secukupnya, atau H-. Kalau asam, ya kan asam ya. Berarti dia pakai H+. Min 8 supaya jadi positif 6, supaya sama kiri kanan, maka tambahkan 14 H+. Karena dengan menambahkan 14, berarti kita menambahkan muatan positif 14. 14 kurang 8? 6. Nah, lalu untuk menyamakan atom H, kita pakai H2O. Pakai H2O. H-nya berapa? 14. Padahal sini 2 kan? Nah, jadi kita tambahkan H2O, H-nya sebanyak 7. Nah, jadi H-nya udah sama. Biasanya O-nya sama. Coba cek. Ini 7. Di O-nya 7 tambah, ini 3 kali 4, 12. Sama dengan 19. Sebelah kiri 19, coba kita lihat yang di kanan. Ini 6 kali 2, 12, tambah 7 kali 1, 7. Jadi 19. Nah, berarti reaksinya sudah setara. Jadi, jawabannya, mana reaksi setaranya? Reaksi setaranya ya ini dia. Nah, jadi jawabannya C2O7 2 min tambah 3C2O4 2 min tambah 14 plus menjadi 2CH3 plus
tambah 6C2 tambah 7O. Nah, itu. Jadi, menghitung bilog kiri kanan, lalu siapa yang berubah, tapi ingat, kalau tadi CR-nya ada positif 6, tapi karena dia 2, dikali 2. Jadi, jadi 2. Lalu kalau CR3 plusnya itu 3, tapi karena 2, dikali 2. Lalu selisihnya, selisih bilognya berapa? Selisih bilognya 12 kurang 6, 6. Selisih bilognya 8 kurang 6, 2. Lalu ini kita kali berapa supaya sama. Nah, itu cara metode bilangan oksidasi. Nah, cara kedua yaitu cara setengah reaksi. Nah, cara setengah reaksinya berarti kita tentukan siapa yang reduksi dan siapa yang oksidasi. Ini tadi berapa? 6. Ini berapa? 3. Berarti reduksi. Ini berapa tadi? 3 ya. Ini berapa? 4. C-nya ya. Berarti oksidasi. Nah, langkah pertama, reduksinya siapa? Lalu oksidasinya siapa? Ditulis. Oke, kalau gitu, reduksinya adalah Cr2O72- menghasilkan Cr13. Lalu oksidasinya C2O42- menghasilkan CO2. Nah, langkah pertama, kita samakan atom yang bilognya berubah, yaitu CR-nya. CR-nya 2 di sini, 1 jumlah atomnya. Maka ini dikali 2. Nah, lalu kita lihat O-nya. O ada 7. Nah, lalu tambahkan H2O sebelah kanan. Sebelah kanan sebanyak berapa? Tergantung jumlahannya. Jumlah O-nya. O-nya berapa? 7. Ini kan 1 ya. Kalau hanya 2, ini O-nya 1, maka tambah 7. Nah, kemudian lihat H-nya. H plusnya berapa buah, ya kan? Nah, tergantung H-nya berapa? 7 kali 2, 14. Maka di sini juga 14. Dan yang ini 14. Oke, 14. Nah, baru kita hitung muatannya. Nah, untuk menghitung muatan, kita hitung muatan sebelah kiri dan muatan sebelah kanan. Min 2 kali 1. 1 kali 14. Nah, ini muatannya berapa? Positif 12. 3 kali 2 positif 6. Di sini kan 0, berarti 6. 12, 6. Berapa perbedaannya? Atau supaya sama ditambah berapa? Nah, maka tambah nanti di sini min 6 ya. Min 6 berarti dengan cara menambahkan elektron. Nah, 1 elektron itu min 1. Berarti untuk menjadikan dia min 6, maka 6 elektron. Jadi dengan menambahkan 6 elektron, kita mengurangi muatannya min 6. Jadi 12 kurang 6 jadi 6. Jadi muatan kiri kanannya sudah sama, setara. Oke. Nah, kemudian langkah keduanya, yang di bawahnya C2O42- CO2. Sama caranya dengan yang di atas. C-nya 2 dikali 2. Lalu lihat H-nya, lihat O-nya. Ternyata ini 4, ini 2 kali 2 udah sama. Berarti O-nya udah setara. H-nya nggak perlu disetarakan juga karena O-nya sudah setara. Tinggal muatan. Nah, itu muatan sebelah kiri dan kanan. Ini min 2 kali 1, min 2. Ini muatannya nggak ada, berarti 0. Nah, perbedaan muatan adalah 2. Maka tambahkan elektron. Elektron itu mengurangi, maka tambahkan yang sebelah yang muatannya lebih tinggi. 1 elektron adalah min 1, supaya setara berarti 2 elektron. Berarti ini sama dengan kita mengurangi min 2 kan, jadi 0 min 2, min 2, min 2 sudah setara. Nah, lalu setelah elektronnya sudah dapat, baik reduksi maupun oksidasi, maka kita eliminasi, kita jumlahkan reaksinya dengan cara kita kali berapa supaya elektronnya habis. Supaya elektronnya habis, kita kali berapa? Ini elektronnya 6, ini 2, kan sebelah kiri dan kanan. Nanti dia dieliminasi seperti matematika. Maka ini 1, ini 3 pengalinya. Sehingga ini 3 kali 2 jadi 6. Tapi ingat semuanya dikali 3. Berarti ini jadi 3,
Ini jadi 6. Ini jadi 6. Lalu ditambahkan elektronnya habis. Nah, kalau itu tinggal menuliskan jawabannya. Yang sebelah kiri tulis di kiri, berarti siapa aja? Cr2O72min tambah 14H+, elektronnya udah habis. Ini tambah 3C2O42min. Kalau sebelah kirinya udah habis, maka kita tulis lagi yang kanan. 2Cr3 plus tambah 7H2O tambah CO2-nya 6 ya, karena dari kali 3, 6 CO2. Nah, coba kita cek jumlah atom kiri kanan. CR-nya 2, ini 2. C-nya 3 kali 2, 6, berarti ini ke 6. H-nya 14. Ini 7 kali 2, 14. O-nya 7. Kemudian ini 3 kali 4, 12. Berarti O-nya 19. Ini ada 7. Di sini 6 kali 2, 12. Juga 19. Nah, berarti reaksinya sudah setara. Oke. Nah, sebenarnya ada cara mengingatnya. Untuk mengingatnya pakai cara super gitu ya. Yaitu kita pakai alohe. Jadi urutan penyetaraan setelah dia dibagi 2, maka urutannya adalah alohe. Apa itu alohe? Kita setarakan atom lain, yaitu selain O dan H. Lalu kita lihat O-nya lagi dengan cara menambahkan H2O. Lalu lihat H-nya pakai H+, kalau asam, kalau basa pakai amin. Lalu muatannya kiri kanan dengan cara menambahkan elektron. Jadi cara ngapalnya alohe. Oke, gitu. Nah, coba kita tes alohenya di soal selanjutnya. Soal nomor 2. Nah, setarakan reaksi berikut. Pakai metode setengah reaksi dan bilox. Kita pakai setengah reaksi dulu juga boleh ya. Nah, kita hitung biloknya. Kalau ada plus 2, maka langsung muatannya biloknya plus 2. O-nya 4, ini ada muatannya min 1 ya. Berarti O-nya 4, min 8, supaya jadi min 1, maka Mn-nya 7. Berarti 7 ke 2 turun, reduksi. Lalu siapa lagi? Ada O, ada H, ada S. Biasanya H dan O jarang kita hitung. Nah, kita hitung yang lain, yaitu S. Kalau dia sendirian, berarti dia 0. H-nya 2, H itu 1 plus kali 2 berarti 2 plus, berarti S-nya min 2. Dari min ke 0 naik, berarti reaksi. Nah, kalau dia metode setengah reaksi, dibagi 2 reaksinya, reduksi dan oksidasinya ditulis. Nah, siapa reduksi? Reduksinya Mn. Berarti MnO4 min menjadi Mn2 plus. Sedangkan oksidasinya H2S menjadi S. Lalu ingat alohe, atom lain, oksigen, hidrogen, dan elektron. Oke, atom lain, oksigen, hidrogen, dan elektron. Mn-nya dulu, jangan O-nya, karena O-nya langkah 2 ya. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Mn-nya sudah sama. Lalu O-nya kita lihat. O ini 4, sini ada nggak? Tidak sama. Tidak. Maka kita tambahkan H2O supaya sama berapa buah? Itu 4, karena O-nya ada 4. Lalu kita lihat lagi H-nya. 4 kali 2, 8. Maka di sini tambahkan 8H+. Kenapa 8H+? Atau H+-nya berapa? Nah, H+-nya ini kan 4 kali 2. Maka ini H+-nya harus 8, karena 8 H+-nya ya. Nah, lalu kita lihat lagi muatan kiri dan muatan kanan. Nah, muatan kirinya berapa, muatan kanannya berapa. Ini ada muatannya min 1, kalikan ke depan berarti min 1. Ini plus 1 kali ke depan berarti plus 8, maka dia positif 7. Ini Mn-nya 12 kali 1 berarti positif 2. Ini kan nggak ada 0. Nah, berarti muatan kiri adalah 7, kanannya ada 2. Supaya setara, selisihnya berapa? Selisihnya 5, maka di sini 5 elektron. Jadi ada 5 elektron. Nah, kalau elektronnya sudah muncul, berarti sudah selesai. Jadi alohenya itu sampai elektron ya. Nah, kemudian yang oksidasi, S-nya dulu atau H-nya dulu? S-nya dulu yang dilihat ya, walaupun nanti dia setara. S-nya atom lain berarti 1, 1 berarti sudah. O-nya kan nggak ada.
Berarti kita langsung ke H, maka tambah berapa? H plus sebelah kanan, supaya setara H-nya, yaitu 2H plus. 2H plus sebelah kanan supaya setara H-nya ya. Nah, kemudian hitung muatannya lagi. Ini muatannya berapa? Lalu sini muatannya berapa? Ada nggak muatannya? Di sini 0. Ini 0, ini 1 kali 2 berarti positif 2. Nah, berarti ada 0 muatan kiri dan 2 muatan kanan. Berarti kita tambahkan elektron itu negatif mengurangi muatan yang besar. Maka di sini tambah elektron sebanyak 2. Nah, lalu langkah selanjutnya kita jumlahkan reaksinya. Dikali berapa atas bawah. Lihat elektronnya 5 dan 2. Dikali 2 dan dikali 5. Yang reaksi pertama semuanya dikali 2 dari ujung ke ujung. Kali 5 dari ujung ke ujung. Kalau kita tuliskan reaksinya yang sudah dikali 5, dikali 2 adalah 2MnO4- tambah 8H+ tambah 5 elektron menghasilkan, oke, hati-hati, dia dikali 2 semua ya, jadi ini koefisiennya juga akan berubah. Jadi 16 karena dikali 2, ini jadi 10, lalu ini 2Mn2+ tambah 8H2. Nah, untuk yang di bawah semuanya dikali 5 dari ujung ke ujung. 2H2S menjadi, bukan 2 ya, tapi 5. Karena dikali 5 dia kan. 5H2S, 5S tambah 10H+ ditambah 10 elektron. Nah, kalau ingin menjumlahkan, kita hilangkan yang ada kiri kanan. Elektronnya di kanan ada 10, di kiri ada 10. Lalu ada H+, ini 16, ini 10. 10-nya habis, ini dikurangi 10 tinggal berapa? Tinggal 6. Lalu H2O-nya nggak ada, tapi dia tidak dicoret. Kalau gitu, tinggal nulis yang di kiri. 2MnO4- tambah 6H+ tambah 5H2S. Lalu di sebelah kanan siapa? 2Mn2+ tambah 8H2O tambah 5S. Nah, itulah dia jawabannya. Jadi metode metode setengah reaksi pakai ALOB. Nah, metode yang kedua yaitu metode perubahan Bilox. Nah, perubahan Bilox dia lebih singkat. Oke, coba kita tes. Nah, metode perubahan Bilox yaitu kita hitung Bilox kiri kanan, yang berubah siapa? Yang berubah si Mn tadi. Lalu S. Nah, sebenarnya kalau metode Bilox kita pakai cara menghafalnya ini dia, Sibolang. Si itu selisih Bilox, lang itu dikali silang. Jadi intinya di sini sebenarnya. Sibolang, selisih Bilox dikali silang. Oke, kita tes. Oke, ini Mn4-. Kemudian O-nya ada 4, berarti min 8, supaya jadi min 1. Berapa Mn? Positif 7. Kalau di sendirian, ambil langsung muatannya, 2. Kalau S sendirian berarti 0. Hanya ada 2 positif 2, maka S-nya min 2. Nah, si bolangnya berapa? Selisih Biloxnya berapa? 7 dikurangi 2, 5 elektron. Reduksi 5. Min 2 ke 0, oksidasi 2. Nah, dikali berapa supaya sama? Di atas dikali 5, dikali bawah dikali 2. Si bolang selisih Bilox dikali silang. Setiap Mn dikali 2, kiri kanan, berarti 2 Mn O4-. Sedangkan setiap S dikali 5, 5 H2S, lalu menjadi 2Mn2+ tambah 5S tambah H2O. Oke, tinggal kita menyetarkan muatan lagi pakai H+. Ini H+-nya berapa nanti kan?
Ini ada H plus, tapi H plusnya berapa? Nah, jadi tinggal H plusnya berapa dan H2O-nya berapa. Nah, untuk menghitung H plus, kita hitung muatan kiri dan muatan kanan. Tapi H plusnya nggak ikut. Ini min 1 kali 2, min 2. Ini positif, 2 kali 2, positif 4. Berapa perbedaan atau selisihnya? Selisihnya adalah 6 dikurangi min 2, 4 dikurangi min 2 jadi 6. Artinya dengan cara menambahkan 6 H plus, berarti dengan cara menambahkan 6 kurang 2 kan 4 jadi star. Lalu kita lihat H-nya, di sini ada 5 kali 2, di sini ada 6, 10 tambah 6, 16 ya H-nya. Nah, maka ini dikali berapa nih? 10 tambah 6 berarti dikali 8, 8 dikali 2, 16. Oke, berarti H-nya sudah setara dengan O-nya biasanya otomatis, yaitu 2 min 2 kali 4, 8, maka H. Nah, jadi kalau setengah reaksi alogé, nah tapi kalau Biot itu sibola. Oke, kita coba soal nomor 3. Nah, suasana basah. Oke, metode Bilok atau metode setengah reaksi dulu? Metode Bilok aja langsung boleh deh. AL-nya berapa kiri dan kanan, NO3 kiri dan kanan, dan dia suasana basah. Nah, kemudian kalau Bilok AL berarti 0 karena dia sendirian. ALO2 min ini ya. O-nya ada 2 berarti min 4 supaya di min 1 positif 3. NO3 min, NH3 H itu positif 1 berarti positif 3 berarti min 3. O-nya 3 berarti min 6 supaya di min 1 positif 5. Nah, oke, AL-nya udah sama kan, ingat si bolang ya, si bolang selisih Bilok dikali si bolang. AL-nya sudah setara, N-nya juga sudah setara, tinggal selisihnya. 3 dengan 0 selisihnya 3 elektron. 5 dengan min 3, 5 dikurangi min 3. Seperti garis bilangan, maka ini bukan 2, tapi 8. Kecuali plus 3 ya, kalau plus 3 maka itu 2. Nah, kali berapa atas dan bawah? Kali silang, dikali 3, dikali 8. Nah, angka pengali jadi berubah jadi koefisien. Jadi setiap AL dikali 8, maka 8 AL. Sedangkan N-nya dikali 3, 3 NO3 min. Kita kasih spasi karena mau menambahkan H plus dan H min atau H2O. Ini 8 ALO2 min ditambah 3 ya. 3 NH. Oke. Nah, kemudian kita hitung muatan kiri kanan untuk menyamakan H dan O. Ini min 3, ini min 8. Nah, suasana basah. Kalau basah, kita tambah OH min. Nah, ini OH minnya berapa buah? Nah, di mana OH minnya? Yaitu muatan yang lebih kecil karena yang tambahkan min. Nah, maka di sini tambah OH min. OH minnya berapa? Ya, selisih muatan min 3 dengan 8, selisihnya berapa? Selisihnya 5 ya, maka 5 OH min. Nah, kemudian H-nya lagi. Oke, berapa H-nya sebelah kanan? 3 kali 3, 9. Nah, ini berapa H-nya? Ini masih 5. Berarti kita butuh berapa lagi? Kita butuh 4 lagi, tambahkan H2O sebanyak 4. Nah, bukan 4. Sebanyak 2 ya, karena kita butuh 4. Berarti 4. Jadi H-nya 5 tambah 4, 9. Bagaimana O-nya? Biasanya otomatis setara. O-nya di kanan 8 kali 2, 16. Sedangkan di kiri 3 kali 3, 9. Tambah 5, tambah 2. Berapa? 16. Yang di kanan juga 16 saja. Itu 8 kali 2, 16. Nah, oke, itu cara bilangan oksidasi. Nah, yuk kita cara setengah reaksi.
Kalau cara setengah reaksi, langkah pertama yaitu dibagi dua ya, yaitu reduksinya siapa, oksidasinya siapa. Al dari 0 ke plus 3 naik ya, berarti dia oksidasi. Al menjadi AlO2-, reduksinya NO3- menjadi NH3. Kalau suasana basah, alohe-nya kita ubah menjadi aleho. Nah, aleho itu maksudnya apa? Atom lain, jadi ini atom lain selain O dan H. Nah, ini elektronnya langsung kita lihat selisih bilok aja langsung. Nah, berarti ini OH- kalau basah dan H2O untuk menyamakan H. Oke, jadi coba langsung. Al-nya langkah pertama atom lain ya. Udah sama kiri kanan, ini juga udah sama. Nah, elektronnya langsung selisih bilok. N-nya berapa tadi? Yaitu 5 ke min 3 ya. Selisihnya 8. Maka 8. Kalau reduksi, elektronnya sebelah kiri. Kenapa? Karena 5 kurang 8 jadi min 3 sama. Sedangkan oksidasi elektronnya sebelah kanan. Al-nya plus 3 ke 0 ya. 0 ke plus 3. Selisihnya 3. Maka 3 elektron sebelah kanan. Kenapa? Karena di kanan muatannya lebih tinggi. Nah, oke. Kalau elektronnya setara, lalu kita lihat apanya lagi. Kita lihat H-nya, yaitu dengan menambahkan OH-. Kalau muatannya, lihat kiri kanan, min 1, min 9, min 8, min 9. Ini 0, maka 9 OH-. Lalu H-nya berapa? H-nya ini 3 tambah 9, 12. 12 berarti dengan H2O. Nah, kemudian yang ini oksidasi min 3 muatannya, min 1 berarti min 4, berarti 4 OH-. Lalu hanya ada 4, maka di sini tambah 2 O. Lalu kita setarakan dengan cara dikali berapa? Kita lihat elektronnya. 8, 3. Yang ini dikali 3, yang ini dikali 8. Oke, kalau gitu yang di atas semuanya dikali 3. 3 NO3- tambah 8 kali 3 24 elektron tambah 6 kali 3 18 H2O menjadi 3 NH3 tambah 9 kali 3 27 OH-. Ini bawah dikali 8 Al tambah 8 kali 4 32 OH-. Ini kali 8 AlO2- tambah 24 elektron tambah 16 H2O. Nah, ini kita tambahkan. Waktu kita menambahkan ada yang hilang, yaitu elektronnya sudah sama 24 habis. Kemudian OH-nya 27 dengan 32 kurangi 27 habis, kurangi 27 berapa? 5 OH-. H2O-nya 16, ini 18. Kurangi 16 habis, kurangi 16 2. Kalau gitu, yang di kiri tinggal ditulis siapa saja? 3 NO3- tambah 8 Al tambah 5 OH-. H2O-nya di kiri ya. 2 H2O. Kemudian ini 3 NH3 tambah 8 AlO2-. Oke, itulah penyetaraan setengah reaksi. Kalau dia basah, aleho. Sebenarnya sih untuk asam juga bisa aleho. Atau alohe juga bisa sebenarnya. Tergantung di sekolah mau pakai ini metode yang terbaru, yang ini metode yang lama, metode sebelum kurikulum 2013. Kira-kira gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, setelah reaksi berikut P4, atau kita tulis ulang ya, P4 menjadi PO4 3- tambah
pH 3. Nah, dia sendirian. Ini namanya autoredox. Nah, autoredox. Oke, kalau cara setengah reaksi atau cara Bilox, maka P-nya tidak setarakan. Jadi P tidak disamakan kiri kanan. Jadi langkah pertama dilewatkan gitu ya. Nah, yuk kita pakai cara Bilox dulu boleh. Oke. Cara Bilox kita hitung Biloxnya. P kiri kanan. Kiri kanan berapa? Kalau di unsur kan 0 ya. Kemudian ini 0. Kalau O-nya ada 4, kita mau cari P. O-nya dulu kan min 2, berarti min 8. Supaya jadi min 3, positif 5. Kemudian H-nya 3, positif 3. Berarti P-nya min 3. Dari mana? Dari 0 juga kan? Nah, berarti dari 0 ke min turun. Dari 0 ke 5 naik. Jadi dia sendirian yang naik dan turun, itu namanya autoredox. Otomatis. Jadi nggak perlu unsur yang lain. Oke, kalau gitu setengah cara Bilox si bolang. Selisih Bilox dikali silang. 5 dengan 0, selisihnya 5 elektron. 0 dengan min 3, selisihnya 3 elektron. Dikali berapa supaya sama? Dikali 5, dikali 3. Tapi hati-hati. Ini mau dikali 5 atau dikali 3? Jangan disetarakan. Jangan dikalikan. Jadi, P itu tidak disamakan, tidak dikalikan. Jadi, P itu kita terakhir. Nah, ini berarti tulis P4 aja. P4 menjadi, nah, tapi ini dikalikan ke sini ya. Dari 3 PO4 3 min ditambah 5 PH 3. Oke. Nah, baru P-nya disetarain. Yaitu 3, kemudian ini 5, 3 tambah 5, 8, maka ini 2. Jadi 2-nya itu dari penyetaraan biasa. Nah, kemudian kita hitung muatannya lagi, menambahkan OH- atau H+, min 9, di sini 0. Kemudian di kanan 0 juga. Nah, kalau basah pakai OH-, 9 OH- sebelah kiri, supaya sama muatannya, sama-sama min 9. Lalu H-nya berapa ini? Ini ada 15. Nah, maka tambahkan berapa? Jadi kalau hanya di kanan 15, padahal di kiri masih 9, maka kita butuh berapa lagi? 3 lagi ya. Nah, maka tambahkan H2O. H2O banyak 3. 3 H2O. Nah, jadi jawabannya adalah 2P4 tambah 9 OH- tambah 3 H2O menjadi 3PO4 min 3 tambah 5 pH 5pH3. Inilah jawabannya, tapi kalau mau dicek boleh. P-nya 2 kali 4 8, ini 3 tambah 5 8. O-nya 9 tambah 3 12. Ini 3 tambah 2 juga 12 ya. Hanya boleh setarakan tadi kan, itu 9 tambah 3 ya, 15. 9 tambah 3 berarti 6, berarti 9 tambah 6. Sip, oke. Jadi autoredox tidak setarakan. Nah, kalau setengah reaksinya gimana? Kalau setengah reaksinya, yang penting reduksinya siapa, oksidasinya siapa. Reduksinya dan oksidasinya sama-sama P4 kan? Nah, sama-sama P4. Ini positif 5 berarti naik berarti oksidasi jadi PO4 min 3. Jadi ini pH 3. Nah, Aleho ya, karena apa? Karena dia basah. Nah, ini nggak disetarain, yaitu atom P-nya yang 4 kiri kanannya tidak setarakan, langsung elektron. Oke, 0 ke 5, 0 ke min 3 ya. Nah, jadi PO4 0 ke 5, maka selisihnya 5, maka 5 elektron sebelah kanan. Kemudian 0 ke min 3, maka 3 elektron sebelah kiri. Lalu kita setarakan muatannya lagi. Pakai OH-, ini min 3, ini 0, berarti 3 OH-.
Lalu setarakan H-nya pakai H2O, 3 tambah 3, 6, berarti 3 H2O. Kenapa? Karena supaya setara H-nya. Jadi O-nya udah setara, H-nya udah setara. Kemudian ini yang oksidasinya matanya 0, min 3, min 5 berarti min 8, kita tambah 8 OH min. Nah, lalu H-nya 8, kita tambah H2O di sini sebanyak 4. Dengan menambahkan H2O, maka dia lihat O-nya 4 tambah 4, nah 8, maka ini 8, sedangkan H-nya 8, ini 48. Oke, kalau gitu tinggal kita tambahkan kali berapa? 3 elektron, 5 elektron, kan kali silang ya, kali 5, kali 3. Nah, waktu kita kali, si P4-nya itu tidak dikali. Oke, ditulis satu aja ya, P4 tambah kali 5, 15 elektron, kali 5, 15 H2O, 5 pH3, tambah 15 OH-. Jadi yang nggak dikalikan cuma P4. Kemudian ini buat dikali 3, dan P4-nya yang nggak dikali 3. 3 kali 8, 24 OH-. Kali 3, 3 PO4, 3 min, 15 elektron, tambah 12 H2O. Kita tambahkan, ada yang bisa dicoret, banyak ya. Pastikan elektronnya dulu. Lalu OH min kiri kanan, 15 habis, kurangi 15, 9. 9 tambah 15 kan 24. H2O-nya 12 dan 15, kurangi 12 habis, kurangi 12, 15. Kalau begitu, yang di kiri tulis, yang di kanan tulis. Nah, P-nya nggak usah dijembahin, tulis satu saja mewakili. P4 tambah 3H2O tambah 9 amin, lalu menjadi 5 pH3 ditambah 3 PO4, 3 min. Nah, terakhir baru kita lihat P-nya 5, 3, berarti 8, maka ini kali 2. Nah, ini dia penyetaraan reaksi redoksnya. Oke, sip. Kemudian kita lanjutkan soal terakhir yang menarik juga. Yaitu dia nggak punya muatan. Dia tidak bermuatan. Nah, kalau metode Bilox tidak punya muatan. Siapa yang berubah kira-kira? Ada K, ada CR, ada O, ada H, ada S, ada Fe. Biasanya H dan O jarang berubah. Lalu K golongan 1 juga jarang berubah. Lalu SO4 berarti kan di sini SO4, SO4 di kanan SO4, SO4, SO4. Semuanya SO4, berarti dia S-nya juga nggak berubah. Kesimpulannya CR-nya yang berubah. Kemudian Fe-nya yang berubah. Nah, itu biloknya dulu. K-nya 2, positif 2. Karena K itu golongan 1. O-nya 7, min 2. Kali 7, min 12. Maka ini positif 2, positif 10. Salah. Ini kan tadi CR-nya, O-nya ada 7, berarti 14. Berarti di sini CR-nya 2, 12. Tapi kalau CR-nya 2, maka jadi 6. Nah, SO4 itu berapa? Min 2 kali 3 berarti min 6. Positif 6 bagi 2, positif 3. Nah, SO4 min 2. Berarti Fe positif 2. SO4 itu adalah min 2 kali 3, min 6. Positif 6, tapi kalau Fe-nya 2 dibagi 2, positif 3. Nah, ini oksidasi, ini reduksi. Langkah pertama, setarakan atom yang biloknya berubah dulu. Maksudnya, CR-nya 2, CR-nya 2 sudah setara. Fe-nya 2 di kanan, 1 di kiri. Maka ini kali 2 dulu. Itu langkah yang paling krusial. Biasanya kalau itu nggak dilakukan, jadi salah. Nah, kemudian biloknya bukan 2 lagi. Tapi kita jadikan 4. Karena dikali 2, berarti ini positif 4.
Ini bukan 3 lagi, tapi positif 6, karena dikali 2. Jadi dari 4 ke 2. Begitu juga CR, bukan 6 lagi, tapi 12, karena dikali 2. CR ini kan bukan 3 lagi, tapi 6. Gitu, jadi kali 2 ya. Nah, kemudian selisihnya yaitu 12 ke 6, berarti reduksi 6 elektron. Kemudian oksidasinya dari 4 ke 6, berarti 2 elektron. Nah, kali berapa? Kali 3, yang dibuat kali 1. Step Fe dikali 3, dengan CR-nya 1. Jadi, kedua CR2 U7 tambah H2SO4 tambah, nah 3 kali 2, 6 FeSO4 menjadi K2SO4 ditambah Cr2SO4 3 kali tambah Fe2SO4 3 kali. Nah, tapi Fe-nya kali berapa? Kali 3 ya, berarti ini 3 baru tambah H2O. Nah, untuk menyetarakan yang lainnya gimana nih? K-nya gimana? S-nya gimana? Maka itu materi kelas 10, yaitu urutan penyetaraan biasa. Nah, yaitu biasa kation, anion, hidrogen, oksigen. Kation ini positif, anion ini negatif. Kation biasanya Na+, K+, golongan 1, golongan 2. Anionnya Cl-, SO4 2-, dan seterusnya. Ada O biasa. Oke, jadi kita lihat kationnya dulu, Na+ atau K+. Ternyata di sini ada K. Ini ada 2. Ini 2. Sudah selesai. Nah, anionnya negatif. Siapa negatifnya di sini? SO4 2-. Di sini 3 kali 3 9. Di sini 3. Di sini 1. Berarti 9 tambah 1 10 tambah 3 13. Jadi S-nya atau SO4-nya 13. Nah, di sini sudah 6. Maka ini butuh berapa lagi supaya 13? 7 lagi ya, maka 7 H2SO4. Kation anion, hidrogennya lagi. Hidrogennya biasanya koefisien H2O-nya. Berapa hidrogen? 7 kali 2, 14. Nah, ini 7 H2O. Kenapa 7 kali 2, 14 juga ya? Nah, biasanya kalau hanya setara, O-nya juga setara. Oke, K-nya sudah. Fe-nya sama-sama 6. CR-nya sama-sama 2, O-nya baru disetarakan, H-nya juga baru disetarakan. Nah, itulah dia penyetaraan. Baik, demikian pembahasan reaksi redoks. Silakan diulang-ulang lagi videonya atau dicoba sendiri, lalu stop videonya dulu, coba dulu, nanti baru